Halo, balik lagi bersama Sesup NFT. Hari ini kita akan membahas Pixel Heroes Adventure karena banyak yang tanya dan ya jujur aja saya udah males beranya main ini ya. Cuman saya coba untuk bahas setidaknya dulur mungkin ada gambaran ingin main atau tidak. Nanti dulur bisa cek aja ya setelah nonton video ini. Pixel Heroes Adventure juga sudah saya buatkan playlistnya. Yang biasanya sudah saya buatkan playlistnya ya kelihatannya bagus pada saat itu. Cuman ya nanti kita harus coba mainin gamenya dulu untuk bener-bener tahu. Untuk playlistnya di sini ya, playlistnya 2 bulan lalu tuh. Terus yang terakhir kemarin itu free daily claim. Saya sendiri masih claim sampai hari ini loh. Cuman saya coba bahas sedikit ya. Untuk gamenya kan sudah rilis beberapa hari lalu. Nah, di sini dulur masih sama, yaitu ngumpulin play point. Play point-nya itu yang ini nih. Inti dari semua dan seluruh permainan sekarang yaitu ngumpulin play point ini untuk mendapatkan token ADVR. Kalau dulur nonton video saya yang dulu-dulu dan langsung ditonton ya, nggak pilih-pilih, yang faction ini pertama kali waktu saya buat ini kan ada faction tuh. Yang ikutan dulu dapat 237 token. Mainnya cuman beberapa jam soalnya udah mau beres pada saat itu. Lumayan dapat segini. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan yang play to airdrop sekarang? Karena yang ini kan faction yang di Telegram dulu dan sudah distribusi. Kalau yang sekarang dulur bisa tetap untuk cari adventure token ini atau ADVTR token, cuman ya tetap harus ngumpulin play point. Nah, ini yang harus dulur ketahui pertama-tama. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan play point ini? Sebelum kita ke sana, dulur harus tahu dulu ya beberapa informasi atau mungkin ibaratnya itu sistemnya, NFT-nya, itemnya, dan lain-lain. Untuk memahami cara mendapatkan play point. Ini kan kayak gini nih, rumit sebenarnya. Cuman intinya ya saya coba mempermudah dulu. Di sini ada 3 jenis NFT-nya ya. Ada Genesis Hero Z, Primal Hero Z, sama Toy Z. Yang terpenting sebenarnya adalah Genesis Hero Z karena di sini nanti dulur bisa dapat M-Gold. M-Gold itu sudah rilis di DEX atau di exchange-nya Ronin yang DEX. Nah, di sini nih. Ini ya, wallet swap. Dulur nanti bisa jual M-Gold di sini. Di sini nih. 800 M-Gold itu sekitar $9. 800 $9 di harga sekarang. Apakah nanti naik? Ya nggak tahu, tergantung demand. Kalau nggak ada yang main, terus yang punya Genesis Hero withdraw terus, ya harganya pasti turun. Balik lagi ke sini, yang terpenting itu Genesis Hero Z. Kalau dulur nggak punya Genesis Hero Z, dulur nggak bisa withdraw M-Gold. Primal Hero Z sama Toy Z ini sebenarnya ya penting, cuman ya untuk pendukung doang, maksudnya untuk ngumpulin M-Gold. Terus nanti waktu battle itu dulur bisa dapat item, bisa dijual di marketplace. Karena kan di sini untuk dapat M-Gold itu caranya ada beberapa ya. Dari marketplace kita jual, untuk deliver. Maksudnya itu nanti kita dapat various item di loot truk ini, nanti mendapatkan M-Gold sebagai reward. Setelah itu ada Coliseum Dungeon sama berpartisipasi di event lur untuk mendapatkan M-Gold. Tapi sayangnya untuk mereka yang nggak punya Genesis Hero Z ini, sekali lagi dulur nggak bisa withdraw M-Gold. Loh, bisa withdraw kok pakai kupon? Iya, pakai kupon dengan cara stacking ADVR token. Maksudnya yang token tadi ya, ADVTR nih. Kita ke sini aja ya. Nah, yang ini nih, yang tadi kan saya jelasin tuh. Saya faction dapat 200. Itu yang main itu dikit pada saat itu ya, dapat 200. Logikanya, kalau yang main banyak, apakah benar dan yakin dapat ADVTR token banyak? Itu pertama. Yang kedua, masih belum jelas sistem stackingnya itu berapa banyak dan di withdrawnya itu berapa banyak. Misal nih ya, dulur kan dapat M-Gold nih, dapat M-Gold, anggaplah dapat 5.000. Tapi kan nggak bisa withdraw karena nggak punya Genesis Hero Z. Berarti dulur harus stacking ADVTR token, sedangkan dulur kan nggak punya. Dapatnya itu dari ngumpulin play point ini ya, play point ini ya.
Nah, play point ini masalahnya masih belum jelas dapatnya itu berapa banyak ADVR token. Nah, yang jadi pertanyaan kan itu yang pertama, dapatnya masih belum jelas. Yang kedua, mungkin Dollr punya atau dapat 1000 token. Pertanyaan lanjutannya adalah, atau sistemnya adalah nanti, berapa banyak staking yang dibutuhkan untuk biar bisa mendapatkan kupon withdraw. Gitu loh. Masalahnya kan butuh kupon untuk withdraw ya. Nah, butuhnya berapa banyak tuh? Jangan-jangan nanti kuponnya dibagi lagi, ada kupon bronze, ada kupon silver, ada kupon gold. Kalau yang bronze itu cuma 10%, silver itu 30%, gold itu mungkin 50%, kita kan nggak tahu. Nah, ini yang jadi pertanyaan lanjutannya. Seharusnya ini dipertanyakan sama tim ya. Dan kalau saya tanya tim, pasti jawabannya, oh itu nanti ditunggu update selanjutnya. Ya sebenarnya ini nggak masalah kalau Dollr memang bener-bener ya udah, saya nggak peduli sama itu, yang penting saya main aja, ngumpulin Elm Gold sebanyak-banyaknya, ngumpulin play points banyak-banyaknya, baru nanti dipikir belakangan. Oke, nggak masalah. Cuman sekarang kita bahas bagaimana cara mendapatkan play point di gamenya. Fakta menariknya adalah, ini yang sebenarnya saya juga agak males. Ya, kita untuk cari play point itu di sini tetap kita harus ngumpulin mystery key fragment. Itu loh, intinya masih di sini. Untuk yang lain-lain ya mungkin Dollr itu bisa dapat item, dapat M Gold, yaitu Dollr bisa kumpulin dan mainin. Cuman sekali lagi harus paham resikonya kayak gini. Kalau Dollr nggak terlalu peduli, monggo. Tapi kalau nanti mau beli ADVR token ya monggo, itu terserah. Cuman kan balik lagi pertanyaan tadi, ya udahlah, yang penting saya ngumpulin play point. Nah, masalahnya ini play point-nya didapatnya itu dari, tetap kita itu ngumpulin key fragment di sini. Dan masalahnya di sini untuk ngumpulin key fragment harus ngumpulin item, dan item ini kita dapatkan dari kayak gini, dari looting ya, atau dari dungeon, dari ngalahin boss, dari adventure seperti ini. Nah, Dollr kalau memang bener-bener penasaran, Dollr coba mainin dari sekarang. Minimal membuka semua menu dan selesaikan bener-bener. Nanti Dollr hitung-hitung beneran nggak bisa dapat common, rare, sama common ini. Yang ini nih, Dollr bisa dapat dengan mudah. Untuk dapat key fragment ini kan cuma dapat 2 nih. Kalau yang rare ini kan dapatnya 5 nih. Dollr hitung. Kalau saya ya punten-punten nggak akan saya lanjutin, karena saya nggak ada waktu, Lur. Udah males duluan. Tapi kalau Dollr mau, apa saya mau ngumpulin, saya mau tetap main, monggo. Cuman ya tetap Dollr harus paham hitungannya ini. Untuk dapat play point harus buka boxnya. Nah, box yang ini, Mystery Key itu yang normal ini ya, bukan yang premium, yang normal. Nah, sekali buka box ini butuh 30 key fragment. Dan balik lagi ke sini, 30 key fragment itu Dollr hitung-hitung dapatnya berapa banyak key fragment sehari main. Itu loh, sehari main dapat berapa tuh. Masalahnya untuk dapat key, kita harus ngumpulin item 100. Nah, Dollr harus coba main. Ngumpulin 100 ini berapa lama? Kalau sejam bisa dapat 100, berarti cuma dapat 2 doang. Nah, berarti butuh sekitar 1 hari penuh untuk ngumpulin 20 kunci 1 hari penuh ya. Lalu setelah itu Dollr cek lagi dari item yang lain ini, Dollr bisa dapat berapa. Ya, hitungannya sederhananya kayak gini. Dalam sehari memungkinkan nggak dapat 30 kunci? Udah kayak gitu aja. Kalau memang nggak memungkinkan, ya mending tinggal aja sih. Apakah memungkinkan dapat 30 kunci sehari? Kalau nggak memungkinkan, ya berat gitu loh, berat. Tapi kalau memungkinkan, ya monggo digas. Cuman kalau Dollr tetap, pokoknya saya tetap pengen main, Bu. Tetap ngumpulin M Gold, monggo. Yang penting kan saya harus benar-benar menjelaskan yang ini sistemnya. Gitu loh. Ya ibaratnya itu jeleknya kayak gimana sih? Resikonya kayak gimana sih? Tapi kalau Dollr tetap pengen main, ya monggo. Itu kembali ke masing-masing. Karena sebenarnya M Gold itu memang bagus, cuman ya sekali lagi untuk withdraw
Dulur harus punya Genesis Zero Z baru bisa cepat withdraw. Kalau nggak punya ya harus staking. Sekarang staking nggak bisa, ADVTR token belum rilis, distribusi juga belum. Setelah itu sistem yang saya jelaskan ini juga masih belum jelas. Yaitu kembali aja dulur mau bagaimana. Saya di sini juga nggak bisa mengatakan bener-bener worth it. Kalau saya pribadi dengan waktu saya yang terbatas tidak akan memainkan ini. Yang penting nunggu gamenya rilis aja, sambil bener-bener sistem cuannya nanti bagaimana. Kalau sistem yang play to airdrop sekarang, menurut saya pribadi dengan kondisi saya tidak worth it. Kalau dulur mau main, kembali ke masing-masing. Semoga di sini dulur paham, karena Indonesia itu nggak suka berita buruk ya. Saya sering banget buat video, ini nggak worth it, tapi tidak mendapat apresiasi gitu loh. Justru orang Indonesia itu seneng kalau yang kayak gini. Tapi nggak tahu ini kayak gini sulitnya gitu loh lur. Ini beneran sulit sebenarnya karena ada sistem staking. Andaikan tidak ada sistem staking mungkin akan beda cerita. Masalahnya udah ada sistem staking, ada VTR, dan juga harus punya Genesis Zero. Ya saya yakin dulur banyak yang nggak punya ya. Dan di samping itu Genesis Zero itu kita lihat di sini nih ada Pixel Heroes ya. Kan ada di Mavis nih, Pixel Heroes Adventure. Nah ini ya, ada Toy Z, ada Primal, sama Material. Nah ini kan beda-beda ya. Nah Genesis itu ini, cuman masalahnya nggak dijual ya. Nggak tahu nanti di mana tuh belinya tuh. Soalnya di sini juga cuman 2000-an. Nah kalau dulur memang pengen main, ya seperti itu. Gitu loh, di sini. Yang gratisan, yang punya Genesis Zero Z mah nggak terlalu peduli sama kunci-kunci gitu. Cuman gini lur. Saya meskipun nggak main, tapi saya tetap masih rajin untuk klaim. Karena ya gampang aja, saya cuman klaim butuh gas ronin dikit, bisa klaim 3 kunci. Ya lumayan lah, nggak habisin banyak waktu, saya bisa main game lain, tapi masih bisa ngumpulin kunci. Karena satu box ini butuh 30 kunci, cukup banyak ya. Gitu lur. Semoga di sini dulur paham, dulur jelas, nanti dulur bisa pertimbangkan kembali. Kalau mau main monggo, kalau mau ada info tambahan ya monggo. Kalau saya pribadi ya seperti tadi. Karena di sini untuk ADVR tokennya juga kan nggak bisa di withdraw semua ya. Nanti di withdrawnya itu cuman 50%, sisanya ya nanti di unlock secara berkala. Itu loh. Itu yang jadi pertimbangan lagi ya. Kalau mau dihitung-hitung ya, kita hitung-hitung nih kan 50 juta token, yang main berapa banyak tuh. Kalau seandainya yang main 10.000 orang, 10k orang ya anggaplah rata-rata dapat 5.000. Apakah yakin dapat 5.000? Saya yakin enggak ya. Saya yakin enggak akan bener-bener dapat segini. Kecuali yang modal yang memang punya hero bagus, ya mungkin bisa dapat anggaplah 2k. Dan itu pun kalau yang main 10.000. Kalau yang main 20.000 orang, ya hitungannya kan jadi 2.500 ya rata-rata. Belum nanti dikunci ya, di lock. Di lock 50% ya berarti 1.250 token. Ya ini anggaplah seperti ini ya, meskipun nanti belum jelas dapatnya berapa. Tergantung play point yang dimiliki. Nah nanti tergantung dari harganya juga 1.200 itu. Dan saya yakin dolar juga kalau fokus M gold ya nggak mungkin di withdraw dong. Harus di staking kan gitu. Nah masalahnya ampasnya adalah nanti apakah stakingnya itu sesuai dengan ekspektasi. Misal 1.250 bisa withdraw M gold semuanya. Nah itu kan oke tuh. Kalau misal harus staking 10.000, kalau cuma 1.200 cuma 10%. Nah itu udah ampas kan. Ya itu kembali ke dulur-dulur. Karena khawatirnya gini, dulu nanti pas mau withdraw, harga tokennya udah turun. Ya itu tetap ya, itu kembali. Ini saya cuma buka pandangan aja. Karena saya sudah bosen ya, saya udah bener-bener jengah sama game NFT play to airdrop. Saya ingin bahas ini ya, lebih rinci lagi sebenarnya. Cuman nggak tahu kapan, tapi intinya ya seperti itu. Semoga bisa menjadi pandangan baru untuk game-game kedepannya. Sekian, matur nuwun lur.